Ini keadaan yang terjadi ketika kemudian akhirnya pasukan salib tiba dan kemudian menghancurkan kota Yerusalem, kota Baitul Maqdis, sampai genangan darahnya itu selutut. Yahudi, Nasrani, Muslim tidak ada yang selamat dari pembantaian di Baitul Maqdis. Itu keadaan ulamanya. Demikian pula keadaan orang awamnya tadi. Di keadaan orang awamnya pun perpecahan itu terjadi dengan begitu dahsyat. Satu sama lain tanpa ilmu, berdebat, debat kusir berkepanjangan, membahas satu perkara yang bukan domainnya mereka. Termasuk dalam khilafiyah, hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah di kalangan para ulama. Ya samalah kita. Para ulama sejak dulu sudah membahas dengan bahasa yang sangat baik, bahasa yang sudah paripurna, tapi memang karena ada ikhtilaf dalam memahami dan mengambil istimbat hukum dari dalil-dalil, memang itu perkara yang kemudian namanya ijtihadiyah. Ulama-ulama yang sudah mengerahkan kemampuannya sekeras mungkin untuk merumuskan hukum sesuai dengan pemahaman dari Quran dan Sunnah, sudah selesai dapat 2 pahala kalau benar, 1 pahala kalau salah. Tetapi kemudian orang awam debatnya di komentar YouTube, debatnya di komentar Facebook, tak habis-habis, saling bahas, takbir membid'ahkan, takfir mengkafirkan. Dan itu juga terjadi, diceritakan oleh Syekh Dirsan Al-Kailani, itu terjadi di masa itu. Orang bicara tentang apa yang bukan kasih-kasih. Padahal lau sakat terjadi, kalau saja orang bodoh itu mau diam sejenak, maka perselisihan itu bisa diredam. Irfa'ul khilaf akan hilang yang namanya perbedaan, perselisihan, pertentangan yang tajam. Itu dilihat oleh Syekh Dirsan Al-Kailani dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tarikh pada zaman itu terjadi di kalangan. Yang lebih parah lagi adalah kerusakan di kalangan penguasa, di mana para penguasa menumpuk kekayaan dan satu sama lain saling bersaing, sehingga Daulah Abbasiyah itu tinggal nama disebut kekhalifahan, tetapi yang berkuasa adalah sultan-sultan di berbagai wilayah. Ada Daulah Walidiyah, gitu ya. Ada Daulah Zanakiyah nanti akan muncul. Ada daulah-daulah, bahkan hampir setiap kota punya sultan yang de facto memerintah, menyatakan kesetiaan kepada khalifah, tapi yang mereka lakukan adalah memanjakan khalifah sedemikian rupa agar khalifah tidak mencampuri urusan politik mereka. Itu terjadi. Disebutkan di zaman itu bagaimana kemudian tumpukan kekayaan para penguasa ini ada di gudang-gudang mereka, dengan satu orang putri sultan itu bisa memiliki 3.000 gaun terbuat dari sutra. Kekayaannya berupa emas dan perak, bergunung-gunung, digunakan untuk menghias istana-istananya. Sementara di sisi lain rakyat berada dalam keadaan kelaparan. Diceritakan bagaimana di satu kota yang dilanda paceklik sampai ulama memfatwakan bolehnya memakan bangkai, bolehnya memakan anjing, bolehnya memakan tikus dan lain sebagainya. Di masa itu, di saat yang sama para penguasanya hidup begitu kan? Itu keadaannya terjadi pada saat itu. Kalau antum membaca riwayat jatuhnya Baitul Maqdis dalam kitab-kitab tarikh seperti Al-Kamil fi Tarikhnya Ibnu Al-Athir atau Tarikh Dimasyq Ibnu Asakir misalnya, kita akan ketemu riwayat-riwayat yang lebih memilukan hati. Jadi diceritakan ketika Baitul Maqdis jatuh,
itu ada seorang yang selamat dari kota Baitul Maqdis, itu menuju ke Baghdad untuk lapor kepada khalifah, berlari dalam keadaan terluka, compang-camping badan, berteriak-teriak di sepanjang jalan, tapi tidak ada yang mempedulikan. Begitu sampai menghadap khalifah, dia dibawa untuk melaporkan jatuhnya Baitul Maqdis ke depan khalifah. Khalifah sedang bermain lepas burung itu, burung elang yang di apa namanya, berita tertentu, kemudian lepas nanti hinggap di atas tangan gitu ya, yang sampai sekarang jadi permainan para orang-orang kaya di Jazirah Arab gitu. Itu pada masa itu beliau kayak gitu. Ketika laporan tentang jatuhnya Baitul Maqdis itu sampai di hadapan khalifah, dia mengatakan, orang ini kita bisa beri hukuman apa? Mengganggu kesenangan di saat itu. Ketika jatuhnya Baitul Maqdis dilakukan. Jadi istilahnya Dr. Majid Ihsan Al-Khairani, dimulai dari ulama yang rusak, masyarakat ikut rusak, para penguasa juga rusak. Dan daulah-daulah muslim kecil-kecil ini kadang-kadang rela nanti begitu pasukan Salim berpuasa di Yerusalem, rela untuk kemudian bersekutu dengan pasukan Salim demi mengalahkan saudara sesama muslim. Film sekali yang digambarkan di bagian awal, akan atau Harjin Salahuddin, bahkan anak itu sesuatu yang ketika saya membaca dan membandingkan dengan kondisi umat hari ini, di satu sisi terasa mendapat cermin, di sisi lain saya optimis. Di saat itu, dengan kondisi sebobrok itu, kaum muslimin berhasil bangkit. Artinya kita pun punya peluang untuk insya Allah bangkit dan lebih lagi. Ada janji Allah, yang telah menetapkan bahwa kaum muslimin akan memenangkan harap ini, sirat ini, bainal haqqi wal batil, insya Allah. Di tengah kondisi yang sangat memilukan itu, muncul satu nama. Jadi konteks kitab ini perlu kita pahami. Beliau tidak menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan pembebasan Baitul Maqdis itu jangan hanya dilihat dari puncak, jangan dilihat hanya dari hasil yang terjadi, lalu kita hanya lihat satu nama itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi menuntaskan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, ada proses sebelumnya harus dilewati. Gak bisa ujuk-ujuk besar, gak bisa tiba-tiba, gak bisa instan untuk mencapai itu, tapi ada proses yang harus dilewati oleh umat. Satu nama yang awal beliau sebut sebagai jalan perintisan pembebasan Baitul Maqdis adalah seorang yang sangat akrab bagi kita, Hujjatul Islam Abu Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan dalam mengutip biografi Imam Al-Ghazali ditampilkan dalam Akal Harjin Salahuddin itu, kita akan melihat betapa jernih dan tajamnya firasat Imam Al-Ghazali tentang apa-apa yang menimpa Baitul Maqdis. Jadi tahun 1095 Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Prancis. Dalam khotbahnya dia menyoroti betapa telah lamanya umat Kristen Barat, umat Kristen Eropa kehilangan tanah suci Yerusalem, tempat di mana Yesus mereka dahulu diutus. Sebenarnya yang dimaksud oleh Paus Urbanus II bukan umat Kristen tidak bisa mengakses ziarah ke Yerusalem, karena sejak Al-Audah Al-Umariyah
perjanjian perlindungan pembebasan beragama yang dianugerahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk penduduk Elia, untuk kota Yerusalem, maka umat semua agama, Samawi, Nasrani, Yahudi, Muslim, memiliki tempat sucinya di Baitul Maqdis dan bebas menjalankan agama. Bahkan Patriark Sophronius, kepala agama Nasrani di Yerusalem yang menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Sayyidina Umar bin Khattab, itu sebenarnya request kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kami punya konflik laten dengan orang Yahudi. Mereka lah yang membunuh Yesus. Karena kepercayaannya Kristen pada saat itu adalah karena orang Yahudi lah Yesus mereka dalam tanda kutip harus mati di atas kayu salib. Sehingga kebencian antara orang Kristen dan Yahudi sangat mengakar. Sehingga Patriark Sophronius itu meminta kota suci di Yerusalem ini ditutup untuk orang Yahudi. Tapi Sayyidina Umar mengatakan tidak. Saya tidak bisa melakukan itu, wahai Patriark. Dari semua permintaan Anda yang satu ini harus saya tolak. Karena selama saya dan seluruh pengganti saya menjadi pelindung bagi kota ini, maka kami akan dilindungi pula seluruh ahli timbah yang merupakan amalan Rasulullah SAW. Apakah dia ahli kitab Yahudi ataukah ahli kitab Nasrani yang ridho berada di bawah perlindungan kami, maka kami bertugas untuk melindungi harta mereka, jiwa mereka, dan agama mereka. Kebebasan menjalankan agama. Sepanjang dilindungi oleh umat Islam dari masa Sayyidina Umar bin Khattab sampai masa ketika pasukan salib datang, tidak ada masalah bagi semua penganut agama untuk berziarah ke Yerusalem. Persoalan bagi Paulus adalah pada tahun 1041 terjadi apa yang disebut sebagai schisma besar. Apa itu schisma besar? Gereja Kristen Barat yang berpusat di Roma saling mengekskomunikasi atau saling membedahkan dan mengeluarkan dari agamanya dengan gereja Kristen Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kenapa? Liturginya berbeda. Gereja Kristen Timur menggunakan liturgi bahasa Yunani, gereja Kristen Barat menggunakan liturgi bahasa Latin. Konsep gereja Timur adalah Kristus Raja. Atau kalau lihat gereja-gereja di Kristen Ortodoks itu, lukisan Yesusnya Yesus bertahta. Gereja Kristen Barat konsepnya Kristus menderita. Maka gambarnya adalah Yesus tangannya bolong kena paku, gitu ya, kemudian berdarah-darah, gitu ya, mahkotanya mahkota duri. Beda konsep. Kristen Barat dan Kristen Timur saling membedahkan dan saling mengekskomunikasi sampai tahun 1041, di mana gereja Roma tidak mengakui Konstantinopel dan gereja Konstantinopel tidak mengakui Roma. Jadi yang dimaksud Paus Urbanus II, kita kehilangan tanah suci Yerusalem adalah yang mengurusi semua ibadah orang Kristen di Yerusalem itu orang Kristen Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel, bukan orang Kristen Barat. Maka sebenarnya motivasi utama dari Paus Urbanus II adalah merebut tanah suci Yerusalem dan lambang-lambang simbol-simbol agama Nasrani dari agama Kristen Timur, Ortodoks Timur, dan meneguhkan liturgi Latin di Yerusalem. Itu tujuannya. Jadi perspektif Kristen Barat saat itu yang infidel bukan cuma umat Islam, yang infidel juga adalah Kristen. Maka di tahun 1095 dalam khotbahnya di Clermont, Prancis, Paus Urbanus II menyeru seluruh orang Kristen Barat, bagi siapapun yang mau berperang ke Yerusalem untuk membebaskan tanah suci Yerusalem dengan memakai tanda salib merah di dadanya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi.
Maka dalam sejarah sangat dikenal, perang salib pertama itu pasukan Eropa yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon dari Prancis, itu isinya Bromo corak semua, preman-preman, adipati-adipati kecil yang suka merampok, penjara dan memperkosa. Tapi semua ingin diampuni dosanya, masih sadar bahwa itu dosa. Sehingga mereka beramai-ramai berangkat ke tanah suci Yerusalem dengan menggunakan tanda salib merah-merah. 1096 atau 1097, Al-Imam Al-Ghazali selaku pemimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad, setelah selesai menunaikan haji, beliau kemudian ke Baitul Maqdis dan beriktikaf di Baitul Maqdis. Sekarang tempat iktikaf beliau ada di sebelah kanan ketika kita memasuki pelataran Baitul Maqdis dari belakang ke Batu Sakhra. Tempat iktikaf beliau ada di sebelah kanan. Di situ Imam Al-Ghazali beriktikaf, dan tiba-tiba saja ketika hari Jumat beliau dipersilakan menjadi khatib di Masjid Qibli, beliau kemudian menangis dan mengatakan, mungkin sebentar lagi kita tidak bisa sholat di masjid suci kita ini. Firasat beliau. Ketika beliau selesai khutbah, orang-orang bertanya, apa yang maksud Anda wahai imam? Bagaimana mungkin kita kehilangan Baitul Maqdis? Sultan-sultan kita perkasa, melindungi khalifah kita yang jaya. Tidak mungkin kita kehilangan Baitul Maqdis. Imam Al-Ghazali pulang ke Baghdad, dan 1099 pasukan salib tiba. Bagaikan air bah bergulung-gulung menghancurkan Baitul Maqdis. Banjir darah semua dibantai. Lalu seluruh dunia Islam baru mengerti firasat Imam Al-Ghazali. Tahun 1101 Imam Al-Ghazali kembali ke Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji. Di situ beliau berkhutbah menyeru kaum muslimin berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Tidak ada yang menyambut. Kata orang, memang ini hukuman Allah untuk kita. Kita tidak akan mampu melawan mereka. Kejahatan mereka terlalu mengerikan. Ini pasti tidak bisa kita lawan. Demikian pula ketika beliau ke Madinah, demikian pula ketika beliau ke Damaskus, bahkan di Baghdad, seruan untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis itu tidak ada. Umat merasa terlalu lemah untuk berhadapan dengan pasukan salib yang dengan sekali sapu menghancurkan Baitul Maqdis, kemudian menguasai kota-kota seperti Aqqa, Tirus, Beirut, sampai Asqalan pada masa itu. Dalam bayangan orang umum, pasukan salib ini sudah takdir dan hukuman untuk kita tidak akan sanggup. Disitulah Imam Al-Ghazali menyadari ada yang salah dalam ruhaninya umat. Ada yang salah di tengah para ulama yang kemudian bertikai, masyarakat yang ikut-ikutan berpecah belah, para penguasa yang hidup mewah, anak-anak muda yang lalai, orang-orang tua yang kemudian masih meributkan urusan-urusan kecil dan dunia. Beliau merasa umat ini sakit parah. Diceritakan bagaimana kemudian beliau mengundurkan diri di madrasah Nizamiyah, pulang kembali ke Tus, ke kota asal beliau, dan disitulah beliau mencurahkan segenap kuatan rohaninya, menulis satu kitab yang disebut Ihya Ulumuddin. Dr. Majen bisa kalian menyorot Ihya Ulumuddin sebagai sebuah karya monumental. Beliau kemudian menyebutkan ujian para ulama tentang karya ini, termasuk Imam Ad-Dhahabi yang sampai pernah mengatakan seandainya bukan karena ada ilmu mustalah hadis sehingga hadis-hadis dalam Ihya nanti akan dipilah-pilah, ada yang sahih, ada yang dhaif, maka niscaya dari susunannya, dari kalimatnya, dari apa yang disampaikan di dalamnya
Ihya Ulumuddin adalah kitab terbaik yang pernah ditulis pada masa. Komentar Imam Madhab. Kitab ini mewakili segenap kegundahan Imam Al-Ghazali tentang orang yang justru menggunakan ilmu agama untuk mencari dunia, tentang orang yang justru menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk perdebatan, perpecahan. Bagaimana kemudian beliau mencoba untuk memperbaiki itu, menuntun para salih, para penempuh jalan ruhani agar menjadikan ilmu agama itu hidup sebagai kekuatan ruhiyah, dan hidup sebagai aktivitas ubudiyah, dan hidup sebagai solusi atas berbagai persoalan umat. Maka sosok kedua yang nanti akan disorot sangat kuat oleh Dr. Majid Ihsan Al-Khairiyah dalam karyanya ini adalah, setelah Ihya muncul, diperlukan seorang ulama yang kemudian menggunakan kitab ini sebagai panduan untuk menyatukan dan membimbing umat. Dan nama itu yang disebutkan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Khairiyah adalah nama yang sangat terkenal di Indonesia, tapi hanya disebut namanya, orang tidak tahu perjuangannya. Nama itu adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mempelajari semua mazhab fikih. Beliau berada di mazhab Hanafi, sangat faqih dalam mazhab Hanafi, sangat faqih dalam mazhab Malik, lebih-lebih sangat faqih dalam mazhab Syafi'i. Tetapi uniknya beliau kemudian memilih menjadi seorang bermadzhab Hambali dalam hidup. Kenapa? Analisis di situ bahwa beliau satu hendak menempatkan diri untuk mewakili mazhab Hambali yang sedikit pengaruhnya saat itu, bahwa mazhab Hambali tidak bertabrakan dengan mazhab-mazhab yang lain. Beliau menunjukkan tidak ada pertentangannya menjadi seorang Hanabilah, seorang pengikut mazhab Hambali, sekaligus menjadi seorang yang bertasawuf dengan baik. Tidak ada pertentangan. Jadi keliru kalau mengira kemudian pengikut mazhab Hambali anti tasawuf, anti sufi. Jalan ruhani ini adalah milik umat Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dikokohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang beliau menemukan. Maka dari tengah madrasah yang di Baghdad disebut madrasah Jailaniyah, beliau memulai memperbaiki para ulama dari yang semata dengan beliau, mazhab Hambali. Lalu beliau menggandeng para ulama mazhab-mazhab lain, yang ulama-ulama mazhab lain ini tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pakai dalam mazhab mereka, nyambung diskusinya. Akhirnya terbentuk jejaring madrasah-madrasah, jejaring ulama yang saling support satu sama lain, yang sadar bahwa umat harus dibangkitkan. Dan salah satu langkah terpenting Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah memberi contoh, menjadikan Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mazhabnya Syafi'i sebagai kurikulum dasar bagi madrasah beliau yang beliau bermadzhab Hambali. Ya, waktu itu dia ada. Kalau kita mazhabnya Hambali, ya jangan pakai kitabnya orang Syafi'i. Tapi beliau menunjukkan, dijadikanlah kitab Ihya sebagai kurikulum dasar di madrasah beliau. Maka yang didirikan dari mulai ruhaninya, sakofahnya, sampai kemudian secara askarinya itu dididik di dalam madrasah Jailaniyah dan jejaringnya. Maka madrasah-madrasah yang dirajut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini akan menghasilkan kader-kader ulama mujahid. Kader-kader ulama mujahid inilah yang nanti akan menjadi murabbi bagi para mujahidin. Maka muncul salah satu nama di situ adalah Al-Hafidh Ibnu Asakir. Yang Al-Hafidh Ibnu Asakir ini nanti akan menjadi murabbi ruh
bagi Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zaki. Salah satu riwayat pertemuan antara Nuruddin Mahmud dengan Ibnu Asakir itu ketika Nuruddin Mahmud sudah mau berangkat untuk berjihad melawan pasukan salib, menteng pedang, nuntur kuda. Imam Ibnu Asakir lihat kemudian mengatakan, wahai Sultan, bagaimana mungkin engkau akan memenangkan jihad fisabilillah, membela agama Allah dan Rasulnya, kalau caramu menuntun kendaraan dan caramu memegang pedang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kaget gitu, begitu. Siapa nama Anda? Disebutkan. Siapa guru Anda? Disebutkan. Maka kalau begitu, wahai Imam, biarkan kami duduk di hadapanmu. Ajarkan kepada kami bagaimana adab-adab jihadnya Rasulullah SAW. Sejak saat itu dipelopori oleh Nuruddin Mahmud, para panglima ini mau ngaji. Para panglima ini duduk di hadapan para ulama, ditarbiyah dengan tarbiyah jihadiyah dari alumni madrasah Jailaniyah dan jejaringnya. Mujahid-mujahid dikelompokkan dalam halakoh-halakoh. Mereka memiliki pembimbing ruhani. Kalau malam dibangunkan untuk qiyamul lail, kalau siang tadrib dengan berkuda, memanah, menggunakan pedang, menggunakan tombak, belajar berbagai macam keterampilan. Di petang hari berdiskusi persoalan-persoalan diri, belajar fikih dari yang paling dasar sampai yang paling advance, semua berjalan tarbiyah itu. Dan terbentuklah generasi ini, generasinya Nuruddin Mahmud, Sultan yang alim, Sultan, bahkan Ibnu Asakir Dr. Dimas mengatakan Damaskus belum pernah melihat seorang pemimpin sesudah Umar bin Abdul Aziz yang seperti Nuruddin Mahmud. Sampai sebegitu. Seperti apa Nuruddin Mahmud itu? Jika satu hari Amalek Raja Yerusalem hendak mengerahkan angkatan perangnya dari Yerusalem dan pelabuhan Akka, bergerak angkatan perangnya menuju Mesir, karena waktu itu dipercaya siapa menguasai Syam dan Mesir akan mengendalikan seluruh dunia. Bilang, Sultan, ini waktunya kita mundur, nggak mungkin kita hadapi. Kita 3.000, mereka 50.000, gimana? Kata Nuruddin, tidak, jihad harus tetap berjalan. Kita tidak akan mundur selangkah apapun yang terjadi. Keluar dari kota Damaskus sudah memimpin 3.000 melawan 50.000 pasukan salib. Apa yang beliau lakukan? Mendaki ke bukit dengan diam-diam pakai pakaian orang biasa, lalu di atas bukit beliau sholat 2 rakaat, habis itu bermunajat. Allahumma ansur dinaka wa la tansur Mahmuda. Bani Mahmud ilal kalb ya Rabb. Jadi beliau berdoa begini, ya Allah, tolonglah agamamu dan jangan tolong Mahmud. Nuruddin ini siapa? Nuruddin ini bukan apa-apa, cuma anjing yang tidak berharga. Itu doanya beliau. Karena beliau pernah dibilang, Sultan, kalau sampai Anda kalah atau terbunuh atau tertangkap, umat Islam akan hancur. Siapa bilang? Kata Nuruddin, sebelum aku datang, Islam sudah jaya. Allah akan pilih siapa menjadi kehendaknya untuk menjayakan Islam, bukan aku. Apa aku ini? Tidak ada nilainya. Lalu dia itu sholat, berdoa seperti itu. Dan kemudian beliau turun berjihad fisabilillah. 50.000 pasukan diacak-acak habis. 5 raja ditangkap sama dia, dipenjarakan di Damaskus. Di saat seperti itu beliau khawatir tentang Mesir, nunggu kabar dari Mesir gak datang. Sampai ada seorang ulama bermimpi. Apa mimpi ulama itu? Mesir berhasil dipertahankan dan pasukan salib dihancurkan di Mesir. Jadi ulama ini mimpinya ketemu siapa? Ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kabar kepada dia, katakan kepada Nuruddin, pasukannya di Mesir berjaya, pasukan salib dihancurkan. Ulama ini dalam mimpi sempat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya meyakinkan Sultan bahwa ini kabar yang benar, meskipun saya tidak mungkin meragukan Anda. Kata Nabi SAW, katakan kepada Nuruddin, bukankah dia berdoa di atas bukit, Allah mansur dinaka wa la tansur Mahmud, padahal Mahmud ya Allah.
bangun, dia nemui Sultan. Sultan, tenang, Mesir sudah aman, pasukan Salib dihancurkan. Dari mana kamu tahu? Rasulullah SAW yang memberitahu saya dalam mimpi saya. Dari mana kamu itu Rasulullah? Syaitan kan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Iya, tapi bagaimana kamu tahu kalau itu Rasulullah? Karena Rasulullah membisikkan kepada saya bahwa Anda di atas bukit berdoa. Aku sujud syukur. Ya Rabb, ya Rabb. Seperti apa? Jadi ini sultannya ini seperti ini, yang memberi landasan perjuangan bagi generasi berikutnya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, untuk kemudian bebaskan itu. Dari sisi pertama adalah Tuhan dengan tokohnya Imam Al-Ghazali. Yang kedua dari sisi Tarbawi dengan tokohnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga dari sisi Askari, yang itu ditunjukkan oleh Nuruddin Mahmud dengan kapasitas yang seperti itu. Yang keempat baru dari sisi siasi, itulah Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana kemudian dia menyatukan Syam dan Mesir untuk memastikan pembebasan Baitul Maqdis itu lancar. Itu generasinya Salahuddin. Nah teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya terbatas, memang tidak mungkin membahas satu buku dalam satu malam. Kita ingin melihat pelajaran pentingnya. Apa yang ditempuh oleh umat Islam pada masa itu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Saya merasa ada kabar gembiranya, beberapa bagian sudah dilewati. Tahun 2012, bulan Desember, saya beberapa pekan berada di Gaza, Palestina. Nah, waktu itu Presiden Mesirnya Muhammad Mursi, Perdana Menteri Palestinanya Ismail Haniyeh. Jadi kita sebagai relawan itu, Masya Allah, dimudahkan berbagai urusannya. Disitulah saya mendapatkan kisah dari seorang warga biasa, penjual ikan di pasar. Kalau siang, kita tidak tahu malam. Yang beliau kemudian mengatakan, ambillah pelajaran dari kami. Kami dahulu meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan kami. Kami terjajah, terhina di bawah kaki penjajah. Bahkan meskipun kami mencoba mencari kemuliaan dengan harta, orang yang mencari kemuliaan dengan harta di tengah penjajahan itu, karena dia tidak kembali kepada Allah, maka harta menambah kehinaan baginya. Orang yang mencari kemuliaan dengan pengaruh dan kekuasaan jabatan, itu pula menambah kehinaan baginya. Bahkan orang yang mencari kemuliaan dengan senjata, ketika dia belum kembali pada Allah, maka senjata itu juga menjadi penambah kehinaan. Sampai tahun 1980-an ada seorang yang lumpuh, yang cacat, yang kemudian dia dengan suaranya yang lirih mengajak kami ke masjid, mengajak kami menghidupkan sholat berjamaah, mengajak kami mengkaji Al-Quran, menghafal seayat demi seayat, mengajak kami memahami Al-Quran dan memahami sirah, mengajak satu peristiwa demi satu peristiwa. Lalu setelah kami bisa sholat berjamaah, mengajak kami, membangunkan kami untuk qiyamul lail. Ketika itu beliau diajak oleh para pejuang yang sudah pegang senjata. Syekh Ahmad Yasin katanya mau membebaskan Baitul Maqdis, katanya mau memberikan Masjid Aqsa. Apa cuma sholat? Apa cuma Quran? Kapan bebasnya? Tapi Syekh Ahmad Yasin berjalan di atas jalan perjuangan itu, sedikit demi sedikit. Anak-anak kecil yang ada di sisi beliau saat itu, yang beliau ajari alif ba ta sa, adalah yang sekarang bernama Khalid Mish'al, yang sekarang bernama Ismail Haniyeh, yang sekarang bernama Usama Hamdan, yang sekarang bernama Musa Abu Marzuq, yang sekarang bernama Yahya Sinwar. Orang-orang yang kemudian hari ini menjadi kiada-kiada perjuangan yang sangat ditakuti. Suara diri Syekh Ahmad Yasin pelan-pelan terdengar. Tarbiyah yang beliau lakukan pelan-pelan terendus. Maka untuk menghabisi beliau di tahun 2004, helikopter Apache terbang, pesawat F-16 menembakkan
Organ-organ ke kursi roda. Kakak, dahsyatnya perubahan yang bisa dijalankan oleh orang yang mengikuti jalan pembebasan Masjidil Aqsa secara manhaj dari ruhiyah, dari ruhani. Hasil tarbiyah itulah yang sangat terasa di Gaza. Mungkin teman-teman mengecilkan, wah Gaza tiap hari ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang syahid, sekian banyak korban begini-begini. Tapi apakah Anda lihat orang Gaza menyerah? Tidak. Hari keberapa ini? 250 hari. Anda tahu di tahun 1967, tahun 1967, Suriah, Mesir, Jordan, Lebanon dibantu Irak dan Libya berperang melawan negara Zionis Israel. Disebut perang apa? Perang apa tahun 1967? 6 hari. Perang 5 hari. Karena di hari kelima negara-negara ini nyerah semua. Maka apa yang Anda bayangkan tentang hari 250 dan tidak ada bendera putih berkibar dari Gaza? Tidak ada orang merah dari Gaza. Itu tahun 67, bayangkan itu. Mesir, Suriah, Jordan, Lebanon dibantu Irak dan Libya. Nyerah di hari kelima. Maka kalau Anda ingin melihat seperti apa wajah frustrasi, itu wajahnya Netanyahu. 250 hari berperang dan tidak berhasil mencapai goal objektif yang dia gemborkan di Al-Quran. Kami dalam sepekan akan menghancurkan seluruh infrastruktur perjuangan Palestina dan akan membunuh semua pemimpin Hamas. Mana? Membebaskan Sandra? Mana? Gak ada dari semua tujuan objektif perang Israel yang tercapai. Oh, kalau sekarang brutal, itu karena anak tantrum. Jadi Zionisme itu anak tiri manja imperialisme. Kenapa? Deklarasi Balfour itu muncul. Balfour itu nanti akan ada di series tentang apa yang belum kamu tahu tentang Palestina. Layar bisa original, silakan mendaftar. Kita akan bahas detail di sana. Lord Balfour yang mengeluarkan deklarasi Balfour untuk kemudian mendukung imigrasi orang Yahudi besar-besaran ke Palestina, itu seorang antisemit nomor 1. Dia anti Yahudi nomor 1. Di Inggris dia mengeluarkan undang-undang ketika memerintah untuk kemudian mengalienasi orang Yahudi dan menolak kedatangan orang Yahudi dari Eropa Timur yang mengalami pogrom atau pembantaian di Rusia. Jadi kenapa dia setuju dengan pendirian negara Yahudi Palestina? Itu akan ada tempat jawabnya di series. Karena ini adalah anak tiri manja dari imperialisme. Ketika Theodor Herzl mengajukan proposal Der Judenstaat negara Yahudi kepada para pemimpin Eropa, apa motivasi para pemimpin Eropa mendukungnya? Ini negara-negara bangsa secara bangkit dan identitas bangsa kita harus ditentukan, dan Yahudi di Eropa itu tidak termasuk bagian dari kita. Jadi dia harus keluar. Kemana dia keluar? Kalau kita bisa mengamankan kepentingan kita di Timur Tengah dengan memasang sebuah negara satelit di sana. Negara satelit itu untuk menjadi tempat bermukim orang-orang Yahudi, kita dapat sekali menempuh dayung 2-3 bulan. Anak tiri manja imperialisme itu yang merengek-rengek terus untuk mendapatkan bantuan militer Amerika ini sampai sekarang. Ini karena seluruh tujuan objektif perangnya gagal, tantrum. Dan tantrumnya ingin menegaskan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Liyasu'u wujuhakum. Ini saatnya tahap pertama dari kehancuran negara Zionis terjadi, yaitu liyasu'u wujuhakum, untuk diburukkan wajahnya di seluruh dunia. Belum pernah 10 tahun yang lalu tidak terjadi, 5 tahun yang lalu tidak terjadi. Anak-anak Amerika, mahasiswa Amerika demonya lebih semangat daripada mahasiswa Indonesia soal menentang Zionisme, menentang genosida,
menentang penyerangan terhadap mereka. Demo di Eropa lebih rajin daripada di negara-negara Muslim. Kesadaran anak muda di seluruh dunia tentang apa yang terjadi di Palestina begitu luar biasa. Dia semua dulu yang namanya Rupert Murdoch dan kawan-kawan jejaring berita-berita yang dikuasai kantor beritanya oleh orang Yahudi bisa menyensor semua berita tentang Palestina. Sekarang nggak bisa. Dia semua kalau sekali dia semua supaya mereka memburukkan wajahku. Pejuang-pejuang mujahidin di Gaza hari ini sudah masuk ke tahap pertama dari kehancuran entitas Zionisnya itu untuk menghancurkan image yang selama ini digombor-gomborkan tentara paling moral, demokrasi satu-satunya di Timur Tengah, gini, negara yang maju, hancur semua image itu. Dia semua jatuh. Makanya kenapa dalam pidatonya setelah 7 Oktober Abu Ubaidah mengatakan kita akan segera bertemu untuk sholat di Masjid Aqsa dalam keadaan merdeka. Karena setelah dia suku kalimat Allah di surah Al-Isra adalah waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Dan supaya mereka para lawanmu wahai Bani Israel yang melakukan kerusakan kedua di bumi akan memasuki masjid sebagaimana mereka memasukinya di kali yang pertama. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dengan tawadhu menuntun tunggangan yang dinaiki oleh budaknya Aslam memasuki Baitul Maqdis menerima kunci kota dari Patriark Sobronius. Waktu itu sudah enak. Maka kalau tadi Buya sudah menyampaikan karakteristik, saya menyampaikan harapan saja bahwasanya kita seharusnya on the track. Para pejuang di Palestina sudah on the track. Kitanya yang harus menyesuaikan ritme. Kitanya yang harus menyesuaikan ritme. Sampai di mana pembinaan rohani di masa Imam Al-Ghazali atau menjadi pembinaan tarbani seperti masa Syaikhul Qadir Al-Jailani, atau sudah pelatihan askari di masa Nuruddin Mahmud, atau sudah kemudian jihad sias yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh paduan semuanya nanti menuntaskan oleh sholat tidak lagi. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.